Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para ustadz, para imam, para tuan guru kita. Yang kami hormati ketua pengurus Masjid Zulfirdaus beserta dengan kepengurusannya. Yang kami hormati Bapak Ibu semua jamaah sholat subuh Masjid Zulfirdaus, dan alhamdulillah bisa melanjutkan dalam tatap muka majelis taklim ba'da sholat subuh hari Sabtu di Masjid Zulfirdaus, hari Ahad di Masjid Zulfirdaus. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kembali memberikan kesempatan kepada kita dibangunkan dari tidur kita untuk memperbaiki iman kita, memperbaiki amal soleh kita. Inilah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dibangunkan kembali dari tidur kita, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk takwa kepada Allah. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat berlebih untuk kita, maka wajib kita syukuri atas nikmat-nikmat ini. Kemudian salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya pernah ngaji dengan mantan salah satu ketua MUI Pusat, yaitu Profesor Dr. Din Samsudin. Dalam sambutan TOT Dai seluruh Indonesia saat itu, hadirin, beliau menyampaikan satu wacana pemikiran yang luar biasa dari hasil kajian beliau. Jadi begini Bapak Ibu, ini ada kaitan dengan tema yang kita bahas di pekan yang kemarin sama pekan sekarang ini, Pak. Jadi begini, dulu ada karya sastra, sebuah novel zaman Balai Pustaka, itu judulnya Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis saat itu, Pak. Nah, meminjam istilah robohnya surau kami itu, hadirin, maka beliau kemudian menerangkan bahwa golongan yang tidak menyukai Islam, golongan yang tidak suka kepada kaum muslimin, golongan yang membenci Islam, itu mereka tidak akan pernah berhenti bagaimana untuk memusuhi dan untuk menjatuhkan Islam. Nah, dari hasil kajian studi mereka, itu satu kesimpulan besar bahwa perlu adanya usaha menjauhkan umat Islam itu dari masjid-masjidnya, dari suro-suronya. Apabila orang Islam itu kok sudah jauh dari masjidnya, jauh dari suronya, maka dengan sendirinya umat Islam akan meninggalkan syariat Islam, akan meninggalkan rasa persaudaraan kasih sayang sesama umat Islam, bahkan akan membenci syariah Islam itu sendiri. Nah, apakah itu kemudian usaha tadi berhasil?
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sedikit banyaknya usaha itu berhasil. Meskipun kemudian alhamdulillah tersadar kembali umat Islam menggalakkan dalam usaha memakmurkan masjid kembali. Hadirin, jadi kalau menurut Kiai Mukhlisun bin Mukhlasin Allah yarham, masjid itu jantungnya sebuah kampung, jantungnya sebuah daerah, jantungnya sebuah kota. Apabila masjidnya bagus, baik, makmur, bukan cuma bangunannya saja, maka insya Allah jantung itu sehat, kota itu akan sehat, kota itu akan baik, akan berkah, kampung itu akan berkah. Tapi kalau masjidnya itu kok dalam segi memakmurkannya rusak, maka rusak pula jantungnya, vitalnya masjid seperti itu, Pak. Loh, kenapa hadirin? Karena begini, masjid itu apabila makmur, salah satunya adalah sebagai tempat silaturahmi, Pak. Kita ini hadirin, kalau tidak ada acara di masjid, masjidnya nggak mengadakan acara seperti ini, Pak, saya beserta jenengan semua untuk duduk bertatap muka, forum silaturahmi seperti ini, wallahu alam, apakah bisa akan terjadi atau tidak, Pak? Itu masjid. Apalagi nanti habis kita sholat subuh, habis duduk di majelis taklim, kemudian kita ngopi bareng, bual-bual, cakap-cakap. Meskipun nampaknya itu hadirin yang dirahmati oleh Allah tidak berkesan apa-apa, bahkan secara rutinitas, kontinuitas itu hanya aktivitas yang rutin, tapi paling tidak ketika duduk ngobrol timbul mahabbah, rasa kasih sayang di antara jamaah masjid itu. Ada yang sakit langsung berbondong-bondong menengok, paling tidak mendoakan, Bu. Inilah ajang silaturahmi dalam sebuah masjid. Kalau tidak ada acara dalam masjid yang rutin seperti ini, mungkin kita akan kumpul makan bersama hanya pada momen kenduri saja, Pak. Itu pun kalau ada, kan itu. Dan kalau diundang, ada, kalau nggak diundang kan nggak terjadi juga kita, Pak. Nah, ini forum silaturahmi di masjid. Dasarnya kekuatan silaturahmi itu di situ. Makanya para penjajah dulu menghendaki jangan sampai masjid itu ramai, karena kalau masjid itu ramai pasti terjadi forum silaturahmi. Ini yang pertama, fungsi masjid. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, umat Islam akan mengenal syariahnya itu ya di masjid, Pak. Kita duduk di majelis taklim seperti ini, hadirin, kadang tidak terasa tambahnya pengetahuan agama kita, Pak. Jenengan datang subuh hari Ahad di sini, kemudian maghrib bersama dengan ustadz yang lainnya, nanti zuhur dengan ustadz yang lainnya. Sepertinya kita nggak tambah ilmunya, Pak, biasa saja. Tapi begitu ada satu permasalahan agama, kita pernah mendengar hal itu dibahas dan kita tahu hukumnya akhirnya, Pak. Maka meskipun sedikit, meskipun setetes, ilmu kita itu meningkat ketika duduk di majelis ilmu dalam masjid. Nah, ini tidak diinginkan oleh orang-orang yang membenci Islam, agar umat Islam itu jauh dari pengetahuan ilmu syariahnya, amaliyah syariahnya, bahkan kalau bisa membenci syariahnya. Nah, ini kan bahaya sekali, Pak. Kasus dulu ada seorang dai kondang, mubalik terkenal, poligami, Pak. Nah, hadirin, kemudian jadi bulian nasional, kan gitu, Pak, ya. Yang dibully adalah mubalik tersebut, dai tersebut. Apakah memang hanya ingin menjauhkan dai itu, Pak, ataukah hanya ingin menjatuhkan dai itu? Ternyata dalam sebuah informasi yang kami terima itu ada gerakan di mana agar poligami itu dipandang oleh, jangankan kok non muslim, oleh umat Islam sendiri, poligami itu dipandang sebagai sesuatu yang tabu, yang menjijikkan, bahkan kalau bisa ditentang, gitu loh, Pak. Nah, ini yang sering saya sampaikan berkali-kali dalam ceramah kami, bahwa ibu-ibu mohon maaf, bapak-bapak mohon maaf, hal yang berkaitan dengan poligami itu tidak boleh ditentang hukumnya. Jangan pernah kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan Al-Quran, dan jangan pernah mengharamkan sesuatu, menghalalkan yang diharamkan Al-Quran, dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Al-Quran.
Dua klausul itu jangan sampai. Nah, poligami itu dihalalkan. Silahkan, wajib kita menerima hukum poligami itu, bahwa poligami itu memang boleh dalam agama Islam. Hanya saja tidak ada kewajiban untuk poligami. Nah ini loh Pak. Maka ibu-ibu masalah poligami, Pak Ustadz, saya kalau hukum poligami menerima, bapak-bapak juga menerima, harus itu. Tapi kami belum siap untuk poligami. Nah itu yang benar. Karena poligami tidak wajib. Hukumnya tidak kami tolak, hukumnya tidak kami tentang, tapi kami belum mampu melakukan. Sudut pandangnya harus seperti itu. Jangan hukum poligaminya ditentang. Nanti kalau kita menentang hukum poligaminya, berarti kita menentang hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang bahaya. Nah, umat Islam kemudian dalam kasus itu hadirin diberitakan, di framing sedemikian rupa sehingga umat Islam kemudian menolak hukum Al-Quran itu sendiri. Ini bahayanya Pak. Ini masalah kasus kemarin tentang masalah poligami, belum yang lainnya. Jadi bagaimana agar umat Islam itu ketika masjidnya sudah tidak aktif, masjidnya roboh, masjidnya ada tapi tidak hidup amalan masjidnya, diharapkan nanti umat Islam akan semakin jauh dari pengetahuan syariahnya. Nah kalau sudah seperti itu, silahkan targetnya mereka, Anda boleh mempunyai KTP, di situ tertera agama Islam, Anda boleh mengaku sebagai umat muslim, tapi Anda tidak mengamalkan apa yang ada dalam syariah Islam. Itu Pak. Sehingga sholat juga enggak mau, ya kan? Perilakunya antara muslim dengan non muslim sama, tidak ada cerminan keimanan dalam perilakunya. Itu yang diharapkan. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajiban kita semua untuk ayo kita memakmurkan masjid. Ramaikan masjid kita, penuhi dengan kegiatan. Al-masjid itu baitu kulli mukminin. Masjid itu rumahnya orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman, ya tentu ada ketertarikan dengan masjid. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya bagaimana memakmurkan masjid. Nah, di luar daripada itu, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memuliakan orang yang memakmurkan masjid, orang yang sibuk dengan masjid, sehingga orang lain itu mencap orang tersebut sebagai ahli masjid. Itu kenikmatan juga yang luar biasa. Hadirin, kemarin dalam pembukaannya saya sampaikan, ini sekedar mengingatkan, pada saat proses kehidupan alam-alam itu sudah selesai, alam dunia berakhir, alam kubur berakhir, padang mahsyar berakhir, mizan sirat berakhir, semuanya sudah berakhir, sehingga total ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka, ahli surga sudah masuk ke dalam surga. Maka hadirin, posisi seperti itu sudah selesai semua. Tapi apakah sudah berakhir sampai di sini? Tidak Pak. Ternyata masih Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lagi Pak. Istilahnya seleksi ulang lagi Pak, kepada ahli neraka. Ahli neraka itu mendapatkan keistimewaan remedial. Allah Subhanahu wa taala mencari ahli neraka, di mana ahli neraka itu apabila ada iman meskipun seberat biji zarah, sebutir debu, tapi di dalamnya ada iman Pak, itu masih diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itulah golongan-golongan terakhir-terakhir yang akan menjadi ahlul jannah. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum," ketika kalian melihat ar-rajula, seorang laki-laki, mulazimal masjidi, dia istiqomah ke masjid, dia sibuk dengan urusan masjid, dia pokoknya hari-hari itu Pak mesti ada saja di masjid. Apakah Masjid Zulfirdaus, apakah Masjid Al-Hikmah atau Nur Ilahi atau masjid manapun. Dan orang ahli masjid insya Allah jumpanya juga ahli masjid Pak. Kadang jumpa di sini, besok lagi jumpa di Al-Usta, besoknya lagi di Al-Hikmah, besoknya lagi di Al-Istiqomah. Kapan aja jumpa juga dengan orang masjid. Sehingga
orang lain menyangka, orang lain menjatuhkan satu vonis bahwa orang itu adalah orang masjid. Jika ada laki-laki kok dilihat seperti itu, Pak, maka fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian lahu, bagi laki-laki tersebut, bil imani, di dalam dirinya ada iman. Dari konteks hadis ini kita bisa memahami, Pak, bahwa orang yang dicap sebagai ahli masjid, insya Allah di dalam dirinya mesti ada iman, Pak. Apabila ada iman, ada harapan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya melihat kita semua ini ahli masjid di sini ini insya Allah ahli surga semua, amin. Bapak ibu ini insya Allah masuk surga semua. Sudah ahli masjid, tekun ke masjid, makanya insya Allah wajahnya cerah semua. Dan kita nanti di surganya Allah akan berubah bentuk semua, Pak. Kita tidak lagi memiliki wajah yang seperti ini. Wajah-wajah kita ini sudah expired semua, Pak, ya kan. Bentuk tubuh kita juga sudah expired nanti di surga. Makanya Rasulullah SAW bersabda, di surga tidak ada wajah nenek-nenek seperti ibu, kan itu kan. Maka ketika ada seorang perempuan tua bertanya, ya Rasul, apakah saya itu ada harapan surga? Di surga tidak ada nenek-nenek wajahnya seperti Anda. Kaget nangis itu. Maksudnya nanti di surga, meskipun di dunia itu usianya sampai tua, begitu masuk surga wajahnya separuh baya semua ibu. Maka saya jumpa dengan ibu kaget, ibu kok cantiknya luar biasa. Ibu jumpa dengan suami ibu, dengan saya juga kaget, kok gantengnya luar biasa, baunya harumnya luar biasa, Bu. Meskipun di dunia bau keringat gorengan, ya kan, Bu, ya, tapi nanti insya Allah di sana ganteng-ganteng semua, cantik-cantik, harum-harum semua. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ciri orang yang beriman yang selalu sibuk dengan masjid. Dalam hadis yang lain, hadirin, ini luar biasa sekali. Saya baca tambahan hadis ini kok Masya Allah. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alifa, man barang siapa alifa, yang mencintai, yang menyukai al-masjidah, masjid, alifahu, maka alifahullahu ta'ala, maka Allah mencintai, menyukai bagi orang tadi. Ada orang kok suka sama masjid, itu tandanya bahwa Allah suka sama dia, Pak. Kebalikannya, ada orang kok membenci masjid, maka sesungguhnya hakikatnya Allah sedang membencinya. Sama dengan pengertian ketika saya pernah menyampaikan dalam kitab Wasyatul Mustafa itu, Pak. Ketika seseorang itu mendapat rezeki dari jalan yang haram, kemudian sibuk dengan perkara dunia, lupa dengan perkara akhirat, kemudian orang itu menghabiskan umur hanya dengan kesia-siaan belaka, maka sesungguhnya di balik itu Allah sedang murka kepada hamba tadi. Rezeki dari jalan yang haram membawa dirinya ke dalam azab Allah dengan pertanggungan jawab cara mencari rezekinya. Dia tidak mau taat kepada Allah, sesungguhnya Allah sedang menyiapkan azab baginya. Hakikatnya kan begitu, Pak. Wa idza stadat ghadabahu ta'ala 'abdin, dan ketika Allah sangat murka pada hamba tadi, dia disibukkan dengan perkara haram, diberikan kesehatan yang tidak pernah ada putusnya, dimudahkan dalam mencari rezekinya, disibukkan dalam kemaksiatan, tapi dirinya tidak pernah ditegur oleh Allah. Itu berarti betul-betul hamba tadi dimurkai betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah begini masih begitu, maka jenengan nggak usah heran kalau ada melihat orangnya sudah tidak sholat tapi rezekinya kok luar biasa. Nah, kalau mengalami atau mendapatkan posisi seperti itu, hati-hati. Itu berarti Allah betul-betul murka kepada orang tersebut. Nah, hadirin, begitu juga dengan hal ini, hadirin. Ada seseorang kok mencintai masjid, berarti dia dicintai oleh Allah. Ada seseorang kok membenci masjid, naudzubillah min dzalik, berarti saat itu dia sedang dibenci oleh Allah. Makanya hati-hati sekali, Pak, menempatkan perasaan kita ke masjid. Dan itu cinta kita kepada masjid itu tidak bisa diada-adakan. Orang itu kalau sudah cinta ke masjid, Pak, nggak ke masjid, itu rasanya kurang enak di badan, Pak. Biasa sholat subuh di masjid, nggak sholat subuh di masjid, itu kayaknya nggak sholat, Pak, walaupun dia sholat, gitu loh. Ada satu kegersangan, ada satu kepuasan tersendiri orang yang memang ada hubungan kontak frekuensinya dengan masjid. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang luar biasa terhadap masjid.
Nah sekarang kita kaji adabnya apa. Yang pertama hadirin, 3 hal ini yang sering diremehkan, dilalaikan, tapi padahal hadirin besar sekali pengaruhnya, apakah dari segi pahala ataukah dari segi hal yang lainnya. Yaitu saat ketika memasuki masjid, yang pertama masalah kaki dulu mana yang didahulukan, kemudian doa dan niat. 3 perkara ini Pak. Yang pertama, mari kita betul-betul jaga adab di sini Pak. Mulai masuk sampai keluar itu jaga betul kehormatan masjid. Kalau kita cinta kepada masjid, berarti kita akan benar-benar menjaga kehormatan masjid. Bapak mencintai ibu, ibu mencintai bapak. Tentu jenengan semua akan menjaga kehormatan masing-masing yang dicintai. Kita mengaku mencintai masjid, otomatis akan menghargai betul apa yang menjadi kehormatan masjid. Yang pertama, cara masuknya Pak. Kaki kanan keluar kaki kiri. Ini kadang kita remehkan, padahal itu sunnah Pak. Sama halnya ketika kita melakukan ibadah umroh, itu juga sunnah. Sholat qobliyah itu juga sunnah, hukumnya sama Pak. Masuk kaki kanan keluar kaki kiri itu sunnah, hukumnya sama hukumnya. Kalau kekuatan kuat dan lemahnya, besar dan kecilnya sunnah, wa alam bisawab. Tapi dari segi pandangan hukumnya sama-sama sunnah. Maka jangan remehkan melangkah kaki kanan dan keluar pakai kaki kiri. Kemudian dalam meletakkan sandal, mohon maaf ini Pak, bukan untuk menyindir personal, tidak, tapi betul-betul patuhi batas suci. Di situ juga sudah tertulis batas suci, berarti sandal nggak boleh naik. Meskipun jenengan punya sandal secantik apapun, jangan pernah naik melewati batas itu Pak. Itu zolim. Wat usain bi ghairi alihi wa huwa zolim. Zolim itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu sudah zolim. Yang repot kalau sandal jenengan itu membawa najis, naik ke situ, kemudian jenengan pulang, najisnya tertinggal di situ. Ada orang lain mau sholat, nggak tahu kalau di situ najis, nginjak itu, kemudian sholatnya jadi nggak sah. Itu menjadi tanggungan orang yang meletakkan sandal tadi. Makanya kalau memang batasan suci, nggak usah, meskipun seberat apapun, semahal apapun. Kalau sandal, jadi kalau bawa sandal itu kalau memang takut hilang, ya nggak usah yang mahal-mahal bawa ke masjid Pak, ya kan itu. Karena sudah menjadi umum, kita itu mendapatkan bahwa kasus sandal hilang di masjid. Enggak masalah Pak. Yang masalah itu kalau sandalnya dan orangnya nggak pernah ke masjid, nah itu yang masalah, ya kan itu kan. Kalau sandal hilang di masjid itu sudah memang hal biasa, ya kan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang berkaitan dengan cara masuknya. Kemudian langsung berdoa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bukalah pintu-pintu rahmat. Abwaba Pak, tidak cuma babar rahmat, tidak, abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmat. Begitu masuk, setelah doa, dalam hati munculkan niat ini Pak. Nah ini niat ini penting. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid. Saya berniat i'tikaf di dalam masjid. Nah di sini Pak. Niat ini yang kadang kita lupa untuk beriktikaf di masjid. Meskipun nanti habis sholat berjamaah keluar lagi, tapi kita sudah dapat pahala iktikaf di masjid Pak. Jadi iktikaf itu tidak melulu di 10 hari Ramadan saja, enggak. Itu paling utama, itu paling utama. Tapi setiap saat kita bisa beriktikaf di masjid, setiap saat. Nah kemudian begitu masuk, ini sudah mulai ada beberapa hukum-hukum fikihnya Pak nanti Pak. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu idza takhala ahadukum al masjid fala yajlisu hatta yusolli rakaatain. Ketika seseorang masuk ke masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Nah sholat namanya tahiyatul masjid, tapi di musola dan suro itu juga boleh sholat tahiyatul masjid, namanya saja Pak, tahiyatul masjid. Tapi tidak boleh diganti usolli sunatan tahiyatul suro, tahiyatul musola, nggak boleh Pak. Tetap hukumnya, tetap niatnya tahiyatul masjid. Menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada masjid Pak, menyembah kepada Allah. Nah nanti kalau Bapak Ibu masuk Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya diganti dengan tawaf. Tawaf sekali aja Pak, itu sudah cukup mengganti
tahiyatal, dan lebih utama itu Pak, tawafnya. Ada sampai mengatakan bahwa dalam Masjidil Haram itu tidak ada sholat tahiyatul masjid. Jadi, tapi yang ada klausul yang mengatakan pendapat, tengok dulu masuk masjidnya untuk apa. Kalau bapak ibu masuk masjidnya untuk umroh, jangan sholat tahiyatul masjid Pak, langsung tawaf, langsung selesaikan umroh. Tapi kalau di situ niatnya hanya untuk itikaf, maka boleh sholat tahiyatul masjid. Tapi lebih afdal diganti dengan tawaf. Nah, gitu Pak ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, ada pertanyaan kemarin, kalau kami wudhu kemudian masih basah, mana yang harus kami dahulukan, syukril wudhu atau tahiyatul masjid? Kan gitu. Sebenarnya begini Pak, sebenarnya begini, wudhu kita itu kalau mau sholat berjamaah itu sudah di rumah, wudhunya sudah di rumah Pak, bukan di masjid sebenarnya. Jadi kalau wudhu di rumah, syukril wudhunya di rumah. Itulah makna dari hadis perintah Rasulullah, jangan jadikan masjid kalian sebagai kuburan. Artinya tidak ada aktivitas ibadah di dalamnya. Sholat sunnah kecuali sholat duha Pak. Kalau sholat duha itu lebih utama di masjid, sholat duha Pak. Tapi kalau sholat ba'diyah qobliyah itu sebenarnya seyogyanya di rumah. Maka rumah tidak akan menjadi kuburan. Wudhunya di rumah. Begitu wudhu di rumah, kemudian masuk ke masjid, maka syukril wudhunya di rumah. Tidak akan selip antara syukril wudhu dengan tahiyatul masjid. Ini seharusnya. Dan disitulah barang siapa yang sholat berjamaah, ini nanti kita bahas di sholat jamaah, datang ke sholat masjid untuk sholat berjamaah dengan wudhu dari rumah, maka pahalanya ditium setiap langkahnya. Satu langkah menaikkan derajatnya, satu langkah melebur dosanya, insya Allah Pak. Asbab itu Allah berikan. Maka sebaiknya seyogyanya wudhu di rumah. Tapi kan nggak tentu Pak, itu kan istilahnya idealnya. Kadang kita di perjalanan otomatis kan wudhunya di masjid, kan begitu Pak. Nah, sekarang yang terjadi di masjid, hadirin yang dirahmati oleh Allah, antara syukril wudhu dengan tahiyatul masjid, dilihat dari pertimbangan manapun sama-sama sunnah Pak, dan sama-sama mempunyai hak untuk didahulukan. Syukril wudhu contohnya, sholat itu berlangsung selama air wudhu masih basah di anggota tubuh kita, anggota basuhan kita. Kalau sudah kering maka durasinya hilang, habis kesunahan sholat syukril wudhu. Begitu juga kalau dia didahulukan, ada hadis jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jadi mana dulu? Dia duduk dulu. Nah, dengan seperti ini hadirin yang dirahmati Allah, silakan Bapak memilih. Kalau saya lebih cenderung kepada sholat syukril wudhu dulu, baru kemudian tahiyatul masjid. Nah, seperti itu klausulnya. Tapi misalkan jenengan mau tahiyatul masjid, ya monggo silahkan, gitu loh. Kemudian ketika khotib khutbah, apakah sholat tahiyatul masjid ataukah langsung duduk mendengarkan khutbah? Kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu hadirin, dipersilahkan untuk memilih. Anda mau langsung duduk mendengarkan khutbah, boleh. Tapi Anda mau sholat tahiyatul masjid juga boleh. Kalau langsung duduk, sebagai pengganti tahiyatul masjid membaca kalimat tasbih, boleh 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar la haula wala quwwata illa billah, sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Kemudian duduk dengerin khutbah, silahkan. Tapi kalau Anda mau memilih sholat tahiyatul masjid, ya monggo silahkan. Cuman sholat sunnahnya jangan dilama-lamain Pak, dan tidak juga kemudian cepet-cepet, enggak, sewajarnya, tapi nggak usah terlalu panjang, agak dipersingkat saja untuk segera mendengarkan khutbah. Itu kalau imam khotib sedang khutbah. Nah hadirin, bagaimana kalau mendekati iqamat? Nah ini Pak, ini untuk kita semua Pak. Sholat jamaah didirikan itu tidak perlu menunggu selesai semuanya Pak. Dalam artian begini, kalau memang di sini sudah ditetapkan 10 menit jarak antara azan dengan iqamat, kemudian begitu habis waktu 10 menit iqamat dikumandangkan, hadirin
Karena sudah tahu semua dan ini sudah kesepakatan dan memang sudah mafhum jamak, kecuali sholat maghrib ya kalau di sini ya. Maka meskipun masih ada yang sholat sunnah, apakah qobliyah atau tahiyatul masjid, begitu masuk iqamat tetap harus didirikan iqamatnya, Pak. Yang menyesuaikan bukan jamaahnya, tapi yang menyesuaikan justru yang sholat sunnahnya. Ini mohon diperhatikan. Meskipun dia seorang kiai, seorang ulama sekalipun, Pak, sholat jamaah itu didirikan tanpa harus kompromi dengan yang masih sibuk dengan amalan infirodi, amalan pribadi. Bahkan hadirin begini, misalkan kita ini masuk baru mulai ini, baru sujud, baru 1 rakaat gitu loh. Tapi kemudian ternyata iqamat didirikan. Kalau kita takut khawatir ketinggalan sholat jamaahnya, maka sebaiknya kita justru langsung duduk tawaruk, duduk atahiyat akhir, kemudian tahiyat salam, Pak. Meskipun baru 1 rakaat, langsung utamakan mengikuti sholat jamaah dulu, Pak, daripada menyelesaikan sholat sunnahnya. Sampai begitu, Pak, dalam kitab Fathul Mu'in itu, Pak. Nah ini kadang tidak. Iqamat jelas-jelas sudah mau datang, tinggal 1 menit, datang sholat qobliyah juga, Pak. Panjang lagi, akhirnya yang iqamat ragu-ragu, mau iqamat nggak gitu loh, Pak. Ya sudah, kalau memang sudah waktunya iqamat saja, Pak. Ya salahnya sendiri, sudah 1 menit kok mau qobliyahnya panjang pula kan itu, Pak ya. Nah ini yang harus dipahami. Jangan kemudian saya, Pak, di masjid sana baru sholat sunnah udah dikamatin. Ya mohon maaf, Bapak, waktunya berapa menit lagi? Sebenarnya masih longgar, Pak, masih 1 menit. Ya 1 menit kok sholat qobliyah samanya salah kan itu. Tapi kalau masih jauh, jangan juga buru-buru dikamatin gitu loh. Jelas kesepakatannya sudah 10 menit. Ini baru 5 menit sudah sibuk nak kamat saja, Pak, ya kan. Bahkan jamaahnya malah yang menyuruh-nyuruh. Rumah lagi itu jamaahnya, ya kan itu. Nah ini enggak juga begitu gitu dia kan. Udah buru-buru nak komat saja, Pak. Hadirin. Apalagi sholat isya. Sholat isya itu adzan dengan iqamat itu kadang buru-buru sekali gitu. Pengen segera pulang ke rumah. Padahal sholat isya itu hadirin, bagusnya begini, Pak. Bagus. Ada di beberapa kawan saya yang sudah pernah sampai ke sana itu, Pak. Ada beberapa di India dan Pakistan itu kalau misalkan 7:30 adzan isya gitu. Ya adzan, Pak. Allahu Akbar, adzan biasa masuk. Tapi kemudian tidak langsung iqamat. Nanti iqamatnya jam 11 malam, Pak. Sholat isyanya. Begitu mulai mendekati jam 10:30 itu udah ramai, Pak. Orang-orang mulai nutup kedai, mulai ditutupin semua. Kegiatan mulai di stop, Pak. Jam 10-an itu. 10:30 masuk ke masjid. Begitu adzan, begitu iqamat, semua sholat jamaah, Pak. Habis itu selesai sholat jamaah, pulang ke rumah masing-masing langsung tidur, Pak. Kedai udah tutup semua. Jadi mereka tutup sebelum isya. Tidak ada lagi percakapan sendogoro setelah isya. Bisa seperti itu daerah itu, Pak. Wah, luar biasa itu. Dan memang kesunahannya itu mengakhirkan sholat isya kalau sholat isya. Tapi dengan cara mengakhirkan seperti itu, Pak. Bukan kemudian ditunda-tunda, nanti tunggu sebentar, nanti masih nonton sinetron, masih buka HP, tunggu sebentar, nggak begitu konsepnya gitu loh. Tadi memang sudah ada satu aturannya yang disepakati seperti itu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini begitu masuk ke masjid. Larangan yang ada di masjid, yang pertama, jangan pernah melakukan transaksi perdagangan di masjid. Yang pertama, Pak. Bapak membicarakan perdagangan, segera keluar, lakukan akad di luar masjid, Pak. Ini pantang betul, Pak, pantang betul. Karena Rasulullah SAW itu sampai memerintahkan begini, doakan tidak mendapat keuntungan orang-orang yang berdagang di masjid. Sampai diancam. Nah, kalau Rasulullah sudah mengatakan begitu, pantangan siapa lagi, Pak, yang akan kita taati gitu loh. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, meskipun perdagangan lewat HP. Nah sekarang ini, Pak, karena pas waktu longgar, waktu duduk yang agak enak itu di khutbah, banyak yang kemudian mempostingkan perdagangannya lewat HP di marketplace dan lain sebagainya. Itu justru pada saat-saat jam khutbah. Nah ini nggak boleh, Pak. Hindari betul. Pokoknya benar-benar hindari
pembicaraan yang berkaitan dengan perdagangan di masjid, transaksi, gade, riba apalagi, baik itu langsung online kontak langsung maupun online, Pak. Hindari pada saat transaksi di masjid. Kalau jenengan mau transaksi silahkan keluar, karena nanti berpengaruh sekali dengan usaha jenengan. Lambat hancur, rugi habis. Doa Rasulullah kok, Pak. Dan Rasul memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk melakukan itu, mendoakan tidak mendapat keuntungan orang-orang yang berdagang di masjid. Begitu juga mohon maaf besok kalau Bapak Ibu mau nyalek, tidak perlu transaksi sedekah di masjid gitu loh, Pak. Sedekah kepada ahli masjid agar ahli masjid memilih dia, nggak perlu seperti itu, Pak. Anda mau jadi dewan atau tidak, itu sudah takdirullah, Pak. Betul-betul takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting lakukan ikhtiar semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kalau bersedekah saja atas nama, pokoknya hanya lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak misalkan sedekah ke ahli masjid Zulfirdaus misalkan, bagi kerudung misalkan itu, atau apapun, atau membelikan karpet atau apapun. Jangan cuman berharap dengan sedekah ini ahli masjid Zulfirdaus memilih jenengan, Anda akan kecewa. Karena mereka sudah punya pilihan masing-masing di hati. Tapi kalau jenengan kok bersedekah saja di masjid, perkara nanti mau memilih atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ahli masjid ini nggak memilih, tapi Allah ganti dengan yang ahli-ahli masjid yang lain atau orang-orang yang lain, sehingga jenengan bisa menjadi dewan. Jadi kalau mau berpolitik tidak perlu transaksi di dalam masjid. Nah, kenapa ini saya ingatkan? Karena ini mendekati tahun politik, Pak. Kan 2024 mendekati tahun politik. Kemudian jangan sampai persaudaraan di dalam masjid kemudian rentang ya Pak ya, merenggang gara-gara perbedaan pilihan. Mau pilih presiden A, B, C, D ya silahkan saja. Yang penting jangan sampai memecahkan tali silaturahmi. Tidak perlu lagi kita saling menjelekkan, membenci. Belajar dari pemilu-pemilu sebelum-sebelumnya, sepanas apapun pesta demokrasi toh akhirnya juga rukun kembali, ya kan itu Pak ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, jangan mengumumkan barang hilang di masjid, Pak. Ini mohon maaf yang sering terjadi. Mic itu dibuat, barang siapa yang kehilangan ini di masjid, barang siapa yang kehilangan, itu jangan lagi, Pak. Rasulullah juga mengancam dan doakan semoga barang itu tidak ketemu ketika diumumkan di masjid, karena masjid bukan tempat itu. Tidak diperbolehkan untuk menjalankan transaksi perdagangan di masjid, dan tidak boleh untuk dijadikan sebagai pengumuman barang hilang. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga kotoran di masjid. Artinya jaga kotoran di masjid itu begini, Pak. Jangan sampai kita membuat kotor meskipun itu sedikit saja di masjid. Kalau kemarin saya sampaikan hadirin, orang yang membersihkan masjid maka kotorannya menjadi bidadari surga. Kebalikannya, orang yang membuat kotor di masjid maka kotorannya akan menjadi bangkai yang nanti harus dia pikul di padang mahsyar. Itu kotoran di masjid. Maka di masjid kalau boleh jangan sisiran di masjid. Makanya kalau mau menempatkan cermin untuk sisir jangan di dalam masjid, tapi di bagian dekat-dekat dengan toilet, sehingga berhias di sana nggak masalah. Tapi kalau sudah masuk lingkungan masjid ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, betul-betul harus dijaga. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, makanya sisiran tidak boleh, ngebas baju nggak boleh. Nah, yang sering dilakukan oleh bapak-bapak itu, kalau ibu-ibu mengebas mukena, kalau bapak-bapak mengebas songkok itu loh. Songkoknya digini-ginikan, kalau songkok hitam ya disentil-sentil gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yang menjadikan karpet masjid sebagai tempat asah batu akik. Itu bahaya lagi, Pak, ya kan. Begitu pakai akik, gosok di karpet masjid, masjidnya sampai rusak, ya kan. Itu karpet masjid digunakan untuk sholat, bukan untuk gosok batu akik, kan itu, Pak ya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nanti di masjid itu hal yang berkaitan dengan kotoran itu, kalau kita makan hadirin itu betul-betul harus boleh kita makan minum di masjid itu boleh, tapi jaga rontokannya, jangan sampai kemudian rontok di
lingkungan masjid, di dalam masjid itu, Pak. Nah, bagaimana merokok? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, rokok itu tetap masalah istihadiyah. Ada yang mengharamkan dilihat dari segi kesehatan dan lain sebagainya, tapi ada yang memakruhkan. Itu hukum rokok karena tidak disebutkan secara plek di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Cuman meskipun seperti itu, hadirin, kalaulah memang sudah ada tanda seperti itu dilarang merokok di masjid, ya jangan merokok gitu loh. Karena beban beratnya itu di debunya itu, abunya rokok itu yang akan mengkotori masjid. Sangat susah untuk menjaga kehormatan masjid di situ. Ya, silahkanlah kalau mau merokok di luar masjid, jangan di dalam masjid. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang berkaitan dengan larangan. Kemudian membicarakan masalah urusan dunia, itu juga sebaiknya bukan di dalam masjid. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau masalah yang berkaitan dengan keutamaan, yang pertama masalah bangunan, Pak. Bangunan di dalam masjid itu merupakan satu investasi kita yang tidak akan ada akhir selama itu masih dipakai. Bahkan tidak dipakai pun masih mengalir pahalanya, Pak. Contoh begini, ini majelis taklim kita adakan di masjid, ya kan? Kemudian orang yang membangun itu dapat pahala berlangsungnya majelis taklim ini. Bapak mendengar itu, kemudian Bapak keluar, Bapak sampaikan, orang lain mengamalkan apa yang Bapak dapatkan di masjid ini. Orang lain dapat pahala, Bapak dapat pahala, saya dapat pahala, orang yang investasi membangun ini dapat pahala juga, Pak. Sampai segitunya. Apalagi kalau masjid dijadikan TPG, Pak. Masya Allah. Makanya malaikat itu nggak bisa menghitung pahalanya orang yang berjuang di jalan Allah itu sampai seperti itu. Gurunya dapat pahala, murid yang membacanya, selama ayat-ayat Al-Quran itu dibaca, gurunya dapat pahala, muridnya dapat pahala, orang yang memfasilitasi terselenggaranya TPG itu juga dapat pahala, Pak. Apa nggak luar biasa? Makanya kalau diajak untuk membangun TPG, membangun pondok pesantren, membangun madrasah, jangan pernah sayang masalah duitnya, Pak. Jenengan nanti akan menyesal di akhirat. Ketika jenengan, ya Allah, seandainya tahu kayak gini pahalanya, ini saya limpahkan sekian lagi untuk membangun TPG, madrasah, dan sebagainya. Ustadz Kiai Haji Ashad Umam, Pak, yang mengarang kitab Iqra itu, Pak, ya kan? Itu wallahu alam, Pak. Pahalanya itu kayak apa, wallahu alam, Pak? Jutaan miliaran orang mengucapkan kalimah lantunan Al-Quran sebab asbab pemikiran beliau membuat metode Iqra. Kan begitu, Pak. Sampai sekarang dilantunkan terus, dan alumni TPG dengan metode Iqra itu sudah menjadi guru sekarang. Nanti melahirkan murid seperti itu juga, Pak. Jadi kalau masalah urusan dunia dibandingkan dengan pahala akhirat belum apa-apanya, Pak. Bapak misalkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membantu berdirinya TPG. Kemudian Anda mendapat penghormatan sebagai tamu undangan ketika meresmikan TPG itu. Anda sudah duduk sebagai yang dihormati di situ. Tapi dibandingkan nanti dengan pahalanya, itu kehormatan belum ada apa-apanya, Pak. Makanya sangat merugi kalau amaliyah kita hanya diprioritaskan untuk tujuan duniawi. Kemudian barang siapa, kalau di Ramadan itu, Pak, barang siapa yang memberikan penerangan di masjid selama Ramadan, maka Allah akan terangi kuburnya. Maka nanti ketika menjelang Ramadan atau tidak menjelang Ramadan sendiri, hadirin, monggo jenengan silahkan hubungi pengurus untuk ikut amal jariah masalah listriknya, Pak. Siapa tahu itu nanti menjadi amaliyah kita di kubur kita. Pak Ustadz, iya listrik Dzulfitras pakai apa? Pakai token, oke, saya akan isi, Pak. Meskipun jenengan ngisi cuma 100.000, kadang 200, kadang 50.000, tidak masalah, Pak. Itu akan menjadi penerang kita di alam kubur, apalagi Ramadan. Bahkan hadirin, bahkan ini dalam hal yang berkaitan dengan masjid ini, Pak. Man basato hasiron fil masjid lam tazal al malaikat tastaghfiru lahu madama dzalika adau fil masjid. Man barang siapa basato yang membentangkan hasiron tikar fil masjid di dalam masjid, lam tazal tidak berhenti-berhentinya malaikatu al malaikatu malaikat tastaghfiru memohon ampun kepada Allah lahu untuk orang tadi
madama dzalika dhau fil masjid. Selama karpet itu, tikar itu masih terbentang di masjid. Ini membentangkan ada makna tekstual dan makna kontekstual ya Pak ya. Membentangkan tekstual ya, jenengan ambil karpet itu kemudian bentangkan. Selama itu masih terbentang, selama itu para malaikat beristighfar Pak, memohon ampun kepada Allah untuk yang membentangkan tadi. Nah makna kontekstualnya ya, jenengan membelikan karpet masjid untuk digunakan di masjid kan gitu Pak ya. Itu kan juga membentangkan juga gitu loh. Itu membentangkannya aja sampai seperti itu Pak, kemuliaan kita di dalam masjid. Jadi istilahnya itu hadirin, di masjid itu dari jalan depan sampai jalan belakang itu surga semua, jalan ke surga semua Pak. Tinggal kita bagaimana memanfaatkannya. Kemudian masjid tidak boleh dijadikan jalan untuk lewat. Nah ini alhamdulillah saya sudah jumpa di sana beberapa kemarin. Kalau dari sana mau wudhu ke sana jangan lewat dalam Pak. Ini hanya dijadikan jalan lalu, tidak boleh. Harus mutar ke sana Pak. Nah, tapi kan repot Pak. Ya harus repot memang. Ini adab kok Pak. Adab menjaga masjid. Masjid tidak boleh dijadikan jalan pintas. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang datang bulan. Nah, ini ibu-ibu. Datang bulan itu harus dibedakan kalimat murun sama muksun. Murun itu lewat, muksun itu berdiam diri. Jadi begini ibu, apabila ibu datang bulan, perempuan datang bulan, apakah boleh berdiam diri di masjid? Kalau berdiam diri di masjid tidak boleh, meskipun tidak lagi ada kekhawatiran netes, tidak boleh Pak. Kan ada hadis Aisyah, iya ada hadis Aisyah yang suatu saat Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mengambil sajadah di dalam masjid. Lantas kemudian Aisyah radhiyallahu an berkata, ya Rasul saya sedang datang bulan. Kemudian Rasulullah menjawab, datang bulan darahnya kan tidak di tangan kamu. Maka kemudian Aisyah mengambil sajadah, kemudian itu dimaknai sebagai murun, sekedar lewat, sekedar lalu, itu boleh. Dengan catatan tidak dikhawatirkan darahnya menetes ke masjid. Contoh misalkan, ibu lagi datang bulan, melihat ayam masuk ke masjid, maka ibu boleh masuk ke masjid untuk mengusir ayam, kemudian segera pergi. Ibu lagi datang bulan, melihat apa Bu ya, misalkan sesuatu yang membahayakan, kabel listriknya misalkan keluar dan itu membahayakan anak-anak dan sebagainya, atau ada ular dalam masjid, maka ibu boleh mengusirnya. Itu boleh sekedar lewat seperti itu. Tapi kalau kemudian ada pengajian seperti ini, ada majelis taklim, pengajian, ibu duduk untuk berdiam diri mengikuti, nah itu yang nggak boleh ibu, tetap nggak boleh. Itu namanya muksun, berdiam diri di masjid, itu yang tidak boleh, meskipun tidak dikhawatirkan netes darahnya. Ini untuk ibu-ibu yang, karena sering sekarang ini berdasarkan hadis itu maka kemudian membolehkan Pak, karena ada hadis lain juga yang mengharamkan orang datang bulan, orang yang punya hadas besar masuk ke masjid, ada juga hadisnya. Makanya mengkompromikan hadis itu antara yang membolehkan dan tidak membolehkan, adanya kalimat murun lewat yang artinya, dan muksun berdiam diri. Nah itu bedanya di situ. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tentang masjid. Mari kita amalkan pengetahuan-pengetahuan syariah kita ini. Meskipun kadang kita tidak terasa hadirin, tapi tambahan ilmu kita akan menjadi semakin banyak ketika kita duduk di majelis taklim di masjid. Semoga Allah SWT merahmati kita, memberi hidayah kepada kita, dan apa yang kita dengar tadi, yang kita bicarakan tadi, kita amalkan, kita dakwahkan kepada yang lainnya, insya Allah ya Pak ya. Kita tutup dengan doa kifrah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.